pemirsa, lama tak jumpa karena saya sudah capek, juga lelah, bosen dalam pengawalan kasus Subang. Tapi setelah sidang-sidang ini, saya ada beberapa catatan yang mungkin perlu kita bahas di sini ya. Pak Yosep saat itu pakai baju putih-putih. Nah, pakai baju putih-putih sedangkan Pak Yosep menurut kesaksian Danu ikut melakukan sesuatu di malam kejadian tersebut. Salah satu menurut kesaksian Danu adalah Pak Yosep. Tapi kalau kita berpikir secara logika, Pak Yosep ini bajunya putih-putih, hanya di kerahnya yang ada titik darah, titik noda. Jadi titik itu catul ya, nggak melebar kemana-mana seperti itu. Nah, padahal Amel menurut dari forensik kemungkinan meninggalnya atau dibunuh saat pagi. Pastinya darahnya melebar kemana-mana, menetes kemana-mana. Apalagi kita juga tahu di tempat kamarnya dan di rumah-rumahnya juga banyak sekali darah yang muncrat. Andai kata Amel ini dibopong oleh Pak Yosep yang menggunakan baju serba putih, sekalipun jenazah Amel dibungkus oleh selimut, tentunya pasti tetap ada darah-darah yang kena di bajunya Pak Yosep. Membopong kan begini ya, antara dada dan perut dan kaki pastinya harusnya ada darah-darah yang ke bajunya Pak Yosep. Tapi nggak tahu lagi, andai kata Pak Yosep ganti baju dan lain sebagainya, kita juga belum tahu. Hanya saja sampai saat ini pemberitaan setelah 3 tahun masih belum ada berita-berita terkait Pak Yosep ganti baju. Nah, yang ada malah terkait dengan Yoris konon kabarnya mandi di rumah penduduk. Nah, dari video-video yang sudah saya unggah, yang udah tersebar di media sosial terkait dari youtuber yang juga mengunggah ya, bahwa Yoris ini mandi di rumah penduduk. Dan Pak Yosep nggak ingin kalau hal ini diketahui publik karena sudah masuk ranah penyidikan. Tapi ada salah satu youtuber yang membocorkan. Nah, sebenarnya ya ada untungnya loh ya, youtuber itu membocorkan. Kita jadi tahu, oh ternyata Yoris diduga mandi di rumah penduduk. Dan saat itu kita juga nggak tahu kalau ternyata Yoris ini memiliki alat bukti berupa celana. Nah, sejak kapankah celana Yoris ini dijadikan alat bukti? Kita tanda tanya. Karena dengan kedatangan K9, Yoris ini tidak diikut sertakan. Padahal Yoris ada alat bukti celana. Nah, ini yang menjadi tanda tanya ya teman-teman untuk Yoris ini. Ada bukti celana, tapi kenapa Yoris tidak diikut sertakan di dalam saat ada K9 tersebut? Malah yang diikut sertakan Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, Abi, Danu, dan dari mereka hanya Danu yang diendus. Pak Yosep lolos, Ibu Mimin, Arigi, Abi lolos. Tapi Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, Abi ini malah dicatat namanya oleh Danu, yang konon kabarnya ikut di dalam peristiwa pembunuhan Ibu Tuti dan Amel malam itu. Hanya saja dari Ibu Mimin, Abi, dan Arigi tidak ada pemberitaan terkait alat bukti yang ada di TKP. Bahkan di persidangan ini pun tidak ada yang membahas Ibu Mimin, Arigi, Abi yang ada keterkaitan, misalnya sidik jari kah, atau jejak kaki kah, dan lain sebagainya yang berada di TKP. Nah inilah, ini gimana ini Danu ini. Kemudian teman-teman, saya juga sudah membaca di berita bahwa Danu menyebutkan bahwa kalau Arigi, Abi ini memakai sweater. Nah, sedangkan Danu ini juga menyebut kalau Abi ini adalah yang nyupiri mobil Alphard. Tentunya hal ini tidak sinkron karena baju dari sketsa wajah di mobil Alphard itu bajunya kotak-kotak, bukan sweater.
bajunya kemeja. Nah, ini yang nggak sinkron oleh Danu juga. Pernyataan Danu yang nggak sinkron ya. Kemudian juga dari Danu, dari keterangan Danu tanggal 17 siang, dia liwetan bukan mengantar ya, liwetan. Dan dia di saat itu disuruh oleh Yoris untuk membeli double tip ukuran besar. Dan dia minta Amel uang, kemudian dia ke toko-toko untuk beli isolatif tersebut, dan sampai ke rumah Yoris dia juga bertemu dengan Ibu Tuti dan Amel yang di sana. Dari pernyataan salah satu saksi di persidangan bahwa Danu jam 5 tanggal 17 jam 5 sore pinjam motornya sampai jam 8 malam. Arahnya ke Ciseti. Tapi pastinya kemana nggak tahu, arahnya ke arah Ciseti. Sedangkan ke arah Ciseti ini adalah rumah TKP. Kemudian dari pemberitaan, dari kronologi kejadian juga diungkap bahwa Pak Yosep ke rumah Cicengkol, ke rumah Ibu Mimin, dari TKP ke rumah Ibu Mimin ini sekitar jam 8. Ada apakah jam 8 ini kok sama persis dengan keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa motornya dipinjam Danu dari jam 5 sampai sekitar jam 8. Jam 8 ini Pak Yosep juga keluar dari rumah TKP. Nah, apakah Danu ke arah Ciseti ini untuk mengawasi TKP? Oh, masih ada Pak Yosep apa tidak? Ataukah Danu ini tidak kepikiran seperti itu, atau sedang cari makan dan lain sebagainya? Mari kita prediksi di sini, karena saya penasaran sekali terkait dengan Danu yang pinjam motor dari jam 5 sampai jam 8 malam. Ada peristiwa apakah dengan Danu ini di sekitaran jam tersebut? Apakah bertemu seseorang? Karena kalau dari keterangan Danu, dia ketemu Pak Yosep, kemudian bertemu di warung pecel lele, dan setelah itu balik ke TKP. Tapi di sini kayaknya ada kejadian di mana Danu tidak memasukkan jam 5 sampai jam 8 ini di BAP-nya. Kemana saja Danu ini? Ya. Padahal dari saksinya Danu pinjam motor, tapi kalau dari keterangan Danu dulu, dia katanya di warnet. Ada simbol mail. Danu bertemu dengan seseorang di sini. Laki-laki utama. Danu bertemu dengan seseorang di sini, laki-laki utama. Nah, kalau dilihat dari kronologi yang ada, saat itu ada Bapak Ojek ya, saya lupa namanya, Mang Denden atau siapa, tapi saya lupa namanya. Saat itu mampir ke rumah TKP karena melihat Ibu Tuti dan Amel di halaman dan bercakap-cakap sebentar dengan Pak Yosep. Jadi Pak Yosep sekitar jam tersebut masih ada di TKP. Baru jam 8 setelah ditelepon Ibu Mimin sekitar jam 8 dia ke Cijengkol. Nah, apakah Danu memantau pergerakan Pak Yosep tersebut? Ini ya. Jadi misalnya Danu mata-matai Pak Yosep, Pak Yosep sudah nggak ada di TKP, kayak gitu. Apakah Danu memata-matai Pak Yosep atau mengawasi Pak Yosep? Ada soulmate, ada kaitannya, ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Terus apa yang dilakukan Danu ketika mengetahui Pak Yosep sudah keluar dari TKP? Servis, memberi pelayanan. Nah, pelayanan orang sakit. Nah, memberi pelayanan orang sakit. Jadi apa ya, kayak memberikan servis itu apa ya? Memberikan, misalnya memberikan pertolongan atau memberikan bantuan pada orang-orang. Kemudian kita gali lagi melalui kata yang ini. Ada tujuan apakah kamu membantu orang-orang tersebut? Atau ada petunjuk apakah di sini terkait dengan servis pada seseorang atau membantu seseorang? Haus, rumah TKP.
rumah TKP. Jadi ya kalau dari sini sepertinya Danu udah mengkondisikan bahwa Pak Yosep tidak ada di TKP saat itu, kemudian dia bertemu dengan seseorang, atau gini, dia bertemu seseorang dan dia juga mengkondisikan atau mencari tahu apakah Pak Yosep ada di rumah tersebut atau tidak. Kemudian barulah dia membantu dari main male tadi, orang yang utama, laki-laki utama. Kayak laki-laki utama ini mungkin kayak dalangnya ya, dalangnya. Nah, di sini yang sudah mengakui ikut terlibat di kasus ini adalah masih Danu. Tentunya Danu pastinya tahu siapa dalangnya di sini, karena kalau menurut dari kartu ini tanggal 17 sekitar jam 5 sampai 8 Danu bertemu dengan main male, laki-laki utama. Kemudian ada petunjuk apa lagi di TKP terkait dengan Danu? Occupation, terkait dari pekerjaan teman-teman. Pekerjaan ini bisa juga karena mungkin Danu sudah ada terhubung dengan male-male ini, laki-laki utama ini, di mana dia memberi servis atau membantu, makanya di sini juga ada simbol terkait pekerjaan. Ataukah ada penafsiran yang lain, nanti kita artikan lagi ya. Kemudian pekerjaan ada petunjuk apa lagi terkait Danu? Official persona. Jadi juga terkait dengan adanya OOJ. Jadi masalah ini juga ada OOJ-nya ya teman-teman. Kalau ada OOJ, saya juga sepakat dengan pernyataan Danu, di mana Danu konon dari pengakuannya dia dipaksa oleh seorang perwira untuk tidak mengakui perbuatannya. Nah, untuk tidak mengakui atau untuk mengakui perbuatannya ini masih tanda tanya. Karena apa ya? Karena dari track recordnya Danu ini dia suka berubah-ubah, bahkan BAP-nya sampai berganti 7 kali lebih. Nah, tentunya membuat kita juga agak bimbang, haruskah percaya sama Danu ataukah haruskah meragukan pernyataan Danu, antara dipaksa untuk mengaku atau dipaksa untuk menutupi perbuatannya. Ini yang masih tanda tanya. Tapi di sini ada OOJ. Dari prediksi saya yang dulu memang ada OOJ. Kalau nggak ada OOJ nggak akan bisa bertahan kasus ini hampir 3 tahun ya teman-teman. Kemudian mari kita gali. Saat Danu lagi konten dengan Bang Yahya, dengan Bang Cek juga kalau nggak salah ya, Danu menyatakan mengapa dia menyebut nama Pak Yosep di BAP-nya, karena berdasarkan curiga. Curiga karena Pak Yosep punya istri 2. Berarti kalau curiga, Danu tidak melihat. Danu hanya berprasangka, mencurigai, seperti saat Pak Yosep mencurigai Ibu Mimin Ariki Abi di awal kasus dan mengatakan diuak-uak. Itu juga masih berdasarkan curiga, karena harus disesuaikan dengan alat bukti. Dan ternyata Ibu Mimin Ariki Abi sampai saat ini tidak ada bukti-bukti keberadaannya di TKP, misalnya jejak kaki, sidik jari, dan lain sebagainya, tidak didapati seperti itu. Nah, demikian juga Danu terhadap Pak Yosep. Saat di konten tersebut dia mengatakan bahwa dia mencurigai Pak Yosep karena Pak Yosep punya istri 2. Mencurigai berarti masih berdasarkan pemikiran, tidak melihat langsung, masih perkiraan dan dugaan ya teman-teman. Tapi mengapa kemudian Danu beralih menyebutkan nama Pak Yosep, Ibu Mimin Ariki Abi berada di TKP malam itu? Apakah Danu jujur ataukah bohong? Jam 5 sampai jam 8 di tanggal 17 dia ke arah Ciseti itu bertemu dengan seseorang.
atau juga untuk melaksanakan servis kepada seseorang. Bisa bertemu, bisa juga melaksanakan rencana yang sudah ada. Ini ya, karena servis terkait dengan kepercayaan yang diberikan oleh Danu. Dan di sini ada main male, otak dari semuanya ini. Dan ketika saya tanya apakah dia ke arah Cisetti juga untuk mengondisikan rumah TKP, jawabnya soulmate. Ada hubungannya. Terkait TKP, juga terkait kasus ini ada OOC-nya juga. Jadi OOC inilah yang membuat kasus ini bertahan sampai 3 tahun. Andai kata tidak ada OOC, pasti kasus ini sebenarnya kasus yang gampang karena pelakunya kesiangan dan juga banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari saksi-saksi yang udah terperiksa ya teman-teman. Tapi nggak tahu lagi kenapa bisa seperti ini. Kayak kasusnya Yoris ini ada bukti celana, tapi kenapa dengan adanya bukti tersebut dia tidak diikutsertakan di saat K9 datang. Nah inilah tanda tanya besar juga terkait Yoris ini. Ada sesuatu yang membuat ganjil dalam pemikiran saya, yaitu ada dan tidak ada Pak Yosep dengan Pak Mul, mobil Yaris tetap akan diambil. Nah, ada dan tidak ada Pak Yosep dengan Pak Mul, mobil Yaris tetap akan diambil oleh Yoris dan akan didampingi Kades. Jadi ada pemaksaan untuk mengambil mobil Yaris. Mau dibawa kemana mobil Yaris ini? Mau untuk apa mobil Yaris ini? Padahal saat itu setelah pemakaman, sudah dan tidak ada Pak Mul dan Pak Yosep, mobil Yaris tetap akan dipindahkan. Tentunya hal ini bukan rencana Pak Mul dengan Pak Yosep. Lantas ide siapakah ini untuk memindahkan mobil Yaris ini? Apakah terkait OOJ juga? Yang mana kemudian mobil Yaris tersebut itu dibawa ke rumah Wak Lilis pada akhirnya sebelum dibawa ke kantor kepolisian.